yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali dengan penuh antusias bersama Tuhan. Salam sehati, biarkan Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih setiamu, sehingga setiap kami dapat beribadah pada hari ini, walaupun kami masih beribadah di rumah. Kami percaya kuasa hadirat-Mu akan memenuhi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, akan menyegarkan, akan memperbaharui dan menguatkan setiap kami, serta membakar setiap roh kami, untuk kami terus hidup melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai dan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan satu pujian. Tidak pernah ragu kesetiaannya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu. Haleluya. Karena Kau sungguh besar kasih setiamu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan kita. Ku kan terbang bersama-Mu Bapa, firman-Mu pelita bagi setiap kaki kami. Amen. Haleluya. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku
setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Musim akan selalu berganti, tapi Tuhan akan selalu menolong setiap kita. Iya, Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
jagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kota Semarang ini terjadi banjir di mana-mana. Itu adalah satu hari setelah saya dinyatakan negatif dari positif COVID. Jadi setelah swab saya negatif, besoknya satu hari kemudian Kota Semarang banjir. Waktu itu ada sebuah hal yang menurut saya dan sahabat saya itu sudah Tuhan atur. Kenapa? Karena siang itu sahabat saya ini mobilnya sudah kena banjir, saudara, nggak bisa keluar, terjebak. Saya minggu lalu cerita, bahkan warga di sana sudah mulai panik. Bahkan ada nenek-nenek itu sudah mulai ngomong capek gitu ya. Padahal susternya sudah membuka banjirnya, dia pakai kerek, dia ngomong capek, aku capek. Di sanalah saya untungnya kok telepon
dan saya ngomong, saya ini sudah negatif baru kemarin. Dan sahabat saya bilang, kami sekeluarga sudah kena COVID dan sudah negatif semua, sudah agak lama. Ya kalau memang menurut kamu sudah aman, menurut kamu saya aman dan negatif, silahkan kalau mau ke rumah saya. Pagi itu saya sempat berfellowship dengan beliau dan saya bilang, kok aneh ya, kemarin saya baru negatif, hari ini kita kumpul sekeluarga, kita ketawa-ketawa, kita gak stres, kita ketawa-ketawa gitu kan. Bahkan sampai rekaman ini dibuat, saudara saya masih berada bersama dengan saya. Keesokan harinya, hari kedua, setelah saya negatif COVID hari kedua, saya tuh dibangunkan Tuhan pukul 3 pagi. Belum ada yang bangun satu rumah, cuman saya gitu kan. Terus saat saya teduh, saya memuji dan menyembah Tuhan gitu, ada hikmat Roh Kudus tuh ngomong gini, nah reaksi tanah itu berbeda-beda. Saya langsung segera ambil handphone saya catat dengan cepat. Namun semuanya tetap butuh tetesan air dari langit, tetesan air yang dari surga, gitu kan. Ada tanah itu kering lalu retak, ada tanah yang kering dan kurang subur, ada tanah yang biasa-biasa aja, tidak berdampak kekeringan, ada tanah yang memang sudah tetap subur. Semua kondisi tanah apapun tuh butuh suplai air dari Bapa di surga. Begitu aliran air dari surga itu hadir, bahkan aliran air itu mengalir deras, reaksi tanah pun juga berbeda-beda. Ada tanah yang kering dan retak, begitu kena hujan, kena air, malah longsor, saudara. Ada tanah yang kering, dikasih air dari surga, jadi subur malahan. Ada tanah yang tadinya biasa, kena air dari surga, jadi bagus dan siap untuk ditanami kembali. Ada juga tanah subur, begitu kena aliran air dari surga, lebih subur lagi. Saudara, saya masih ingat pagi itu jam 3 pagi. Tuhan ingatkan saya, semuanya itu berhubungan dengan reaksi tanahnya, bukan? Jadilah tanah yang subur. Nak. Saya hanya diam, saya berdoa terus, saya catat semuanya. Begitu aliran air dari surga itu turun, tanah itu akan menjadi lebih subur lagi, sangat subur, berguna baik bagi banyak pihak yang membutuhkan kesuburannya, sangat baik buat banyak pihak. Saya masih ingat dan hari ini saya mau bilang ke Anda, jadilah tanah yang subur. Dan itu dimulai dengan tanah hati kita yang subur. Mari kita berdoa untuk menerima firman pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Kau terus buat hati kami ini menjadi tanah yang subur. Yang tadinya kering, yang tadinya mulai bahaya dengan longsor, erupsi dan segala macam. Terlalu banyak hal yang kami pikirkan di luar kemampuan kami pagi ini Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau benar-benar belajar akan firman-Mu. Dan kami akan benar-benar turuti akan kehendak-Mu dan keinginan-Mu. Sehingga hati kami ini menjadi tanah hati yang subur. Kembali kepada asalnya. Bahwa tanah ini harus menjadi tanah yang subur. Sehingga bisa berbuah lebat seperti yang Kau ingini. Berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. Ampuni kami orang yang berjalan kadang sesuai dengan kehendak kami sendiri. Ampuni kami yang kadang kami berjalan yang kami anggap kami ini paling hebat sendiri. Tapi hari ini kami mau bertobat Tuhan.
Berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian sehingga tanah ini kau kerjakan, kau bajak supaya kami bisa menjadi lebih subur lagi. Demi kasih Bapa dan hikmat dari Roh Kudus, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pagi ini kita siap, kita berkata amin. Mari kita buka di Injil Matius pasal 13 ayat 23. Injil Matius pasal 13 ayat 23. Dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, setiap orang Kristen tentu ingin memiliki kehidupan yang berbuah puluhan bahkan 100 kali lipat. Yang saudara harus mengerti, untuk bisa mencapai itu, kita harus menyadari bahwa ada kondisi tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu, saudara. Seperti yang Tuhan Yesus jelaskan dalam perumpamaan benih yang ditaburkan. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah lebat, maka kondisi tanah yang menerima benih tersebut haruslah baik. Tanah tersebut itu seumpama kondisi hati kita sendiri. Itulah kenapa kondisi hati itu yang menentukan segalanya. Pesan saya pagi ini, jadilah tanah yang subur. Karena tanah yang subur banyak yang membutuhkannya. Apakah hati kita subur? Ataukah penuh dengan semak duri? Atau mungkin tipis berbatu-batu gitu kan? Atau keras bagai tanah di pinggir jalan? Saudara, setiap petani aja tahu. Peladang juga tahu. Bagaimana cara yang baik mengetahui supaya benih yang ia tanamkan dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Setiap petani dan peladang harus mengusahakan tanahnya. Jika tanahnya keras dan padat, maka petani dan peladang akan segera membajak tanah itu agar gembur. Kalau tanahnya penuh dengan rumput, semak duri atau bebatuan, petani dan peladang pun akan membersihkan dan menyianginya. Sehingga ketika benih itu ditaburkan, akarnya dapat bergerak dengan leluasa dan tidak ada tanaman lain yang merebut nutrisi yang tersedia dalam tanah itu. Lalu setelah bertumbuh ke atas permukaan dan menghadapi teriknya matahari, ia dapat menjulurkan akarnya semakin jauh ke dalam tanah, mencari sumber air yang akan memberikannya kehidupan, sehingga ia tidak akan mengalami kekeringan dan layu. Saudara, ketahuilah, ketika Tuhan mengizinkan persoalan menghampiri hidup saudara dan saya, sesungguhnya Dia itu ingin menggemburkan tanah hati kita. Nah, respon kita selanjutnya itu tergantung dari respon kita masalahnya, saudara. Apakah kita tetap akan mengeraskan hati atau mau membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan duniawi yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Saat hidup, kalau Anda merasa hidup itu terasa berat, makin berat, pagi ini saya harus ngomong ke Anda dan saya, demi kasih Tuhan, izinkanlah, biarkanlah firman yang ditaburkan oleh Roh Kudus dalam diri kita itu terus berakar semakin dalam. Semakin Anda berakar dalam firman, minggu lalu dalam ibadah 1 dan ibadah 2 saya berkata, siap-siap begitu Anda masuk mendengarkan firman, siap-siaplah untuk Anda itu dioncei, dibuka semua kebusukan hati ini supaya digemburkan tanahnya menjadi subur, saudara. Dengan demikian Roh Kudus akan membawa kita semakin jauh mengenal Dia. Pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang nyata
Dan bersama Dia kita akan menjadi lebih dari pemenang dalam setiap area kehidupan kita. Saudara, pagi ini coba Anda renungkan satu kata. Berapa lama Pak? Ya ibadah kita kan 1 jam. Renungkan satu kata dan 1 jam yang kita lewati hari ini. Dan pastikan kita melakukannya untuk berkati banyak orang. Jangan sampai Anda memilih 1 jam yang kita lakukan ke depan ini malah membuat hati banyak orang itu malah sakit, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Satu kata yang keras dan kasar dapat membuat kebencian. Satu kata yang dilontarkan tanpa kontrol diri dapat membuat kekacauan. Satu kata yang tidak sopan dan tidak ramah dapat membuat cinta menjadi hambar. Saudara, nasihat yang baik adalah bisa melahirkan cinta yang mendalam bagi pasangan Anda yang mendengarnya, bukan menggambarkan cinta. Satu kata yang lembut dan tulus dapat membuat kedamaian bagi pasangan Anda. Satu kata pujian dapat memberi semangat bagi pasangan kita yang mendengarnya. Jadi, saudara, kesimpulannya, satu kata itu bisa menjadi kutuk dan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Renungkan itu baik-baik. Kata apa yang Anda telah ucapkan hari ini, agar selalu ada satu kata berkat demi satu kata berkat buat orang lain. Amsal 30 ayat 32 berkata, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, Amsal mengatakan apa? Tekaplah tangan pada mulut. Begitu mau sombong, tekapkanlah tangan pada mulut. Tidak usah diomongkan. Hiduplah selama 1 jam ke depan ini. Tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan. Lalu ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. Maka Anda akan berhasil. Hiduplah selama 1 jam demi jam dengan kasih sayang kepada sesama, dengan damai, dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan murah hati, dengan rendah hati, dengan tulus hati, kita belajar dari sekarang, saudara. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, perhatikan baik-baik, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Back to God, kembalilah kepada firman. Back to Bible, kembalilah untuk berdoa, saudara. Back to pray. Proses menjadi tanah yang subur, yang terdekat adalah dalam keluarga kita, saudara. Itulah kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ingat loh ya, Adam and Eve. Bukan Adam and Steve, bukan. Apalagi Eve and Evelyn, wah wis lupakan. Back to God, back to Bible, back to pray. Contoh yang pertama, kenapa tanah yang subur itu yang terdekat dalam keluarga kita, saudara. Perhatikan baik-baik. Orang yang tahu porsinya, dia akan tahu apa yang harus dilakukan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 19. 2 Timotius 4 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Berhenti sampai di sini. Nama kedua orang ini, Priska dan Aquila. Priska itu istrinya, Aquila itu suaminya. Nama Aquila dan Priska dan Aquila ini disebutkan 7 kali di dalam Alkitab. 2 kali di surat Rasul Paulus, beberapa kali di dalam Kisah Para Rasul,
dan 1 kali di dalam kitab Timotius. Ada pengamatan yang menarik dari ayat pendek ini. Nama Priskila, nama sang istri disebut sebelum Aquila. Aquila itu sang suami. Kenyataannya namanya diletakkan pertama dalam 4 dari 6 ayat dalam Alkitab. Nama istri disebutkan di depan. Dan menurut saya itu tidak biasa. Kebanyakan menyebut pasangan dalam Alkitab selalu meletakkan nama suami itu di depan. Kenapa tertukar? 4 dari 6 ayat, kenapa namanya tertukar? Beberapa penjelasan dikemukakan. Tapi yang paling masuk akal dalam pikiran saya adalah kelihatannya Priskila lebih terampil, yang istri lebih terampil daripada keduanya. Dan mengambil peranan yang lebih penting. Jadi sang istri ini ngambil peranan lebih penting. Tapi perhatikan baik-baik belakangnya. Kalau Anda baca semua ayat ini, walaupun Priskila menurut saya lebih terampil dibanding suaminya, tapi perhatikan baik-baik. Tapi itu tidak pernah memengaruhi kasih keduanya. Saling pengertian, juga kemampuan mereka dalam bekerja sama luar biasa. Contoh yang kedua, silsilah Yusuf dan Maria yang ada di kitab Lukas. Kalau berbicara mengenai silsilah Yusuf, menjadi acuan dalam silsilah Yesus Kristus yang disebut anak Daud, ini tidak berarti catatan silsilah dalam kitab Lukas hanya miliknya Yusuf, enggak. Karena kemungkinan lainnya silsilah itu juga bisa milik Maria. Mulai dari level tertentu karena adanya faktor kekerabatan atau pertalian keluarga, yang bahasa Inggrisnya dikatakan consanguinity, antara Yusuf dan Maria, yang berarti Maria berada pada jalurnya Nathan, sedangkan Yusuf dari jalur Salomo sekaligus Nathan. Artinya apa saudara? Pernikahan dalam keluarga itu bukan bicara tentang hanya selera. Orang nikah itu bukan bicara selera, tapi divine guidance. Guidance dari ilahi, dari Tuhan. Coba Anda bayangkan kayak Yesus tidak disebut anak Daud. Waduh, Yesus anak Hebron. Wah, tambah mumet saudara. Dikatakan dari dulu Yesus itu anak Daud. Apa makna dari Yesus adalah anak Daud? Di sanalah kita akan tahu Tuhan membentuk tanah yang subur. Diproses terbanyak di dalam keluarga. Keluarga sebelum terbentuk keluarga, Tuhan tidak bicara tentang seleramu dan seleraku. Bukan, bicara mengenai divine guidance. Guidance dari Tuhan, guidance ilahi. Itulah kenapa kalau kita belajar dari makna kata Yesus adalah anak Daud, apa maknanya? Ada orang tanya, apa maknanya Yesus adalah anak Daud? Saya jawab saudara. 17 ayat dalam perjanjian baru menyatakan Yesus sebagai anak Daud. Muncul pertanyaan, ada yang WA saya, bagaimana mungkin Yesus adalah anak Daud? Karena Daud hidup 1000 tahun lebih awal sebelum Yesus. Hari ini saya jawab, orangnya sudah saya jawab by WA, tapi hari ini saya jawab lagi ke Anda. Jawabannya adalah bahwa Kristus, Sang Mesias merupakan penggenapan nubuatan dari keturunan Daud. Anda bisa baca di 2 Samuel 7 ayat 12-16. Anda terlihat di YouTube channel Anda di layarnya. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang berarti dia merupakan keturunan Daud. Kalau Anda baca di Matius pasal pertama, menjabarkan bukti silsilah Yesus yang dari sisi kemanusiaannya merupakan keturunan langsung dari Daud melalui siapa? Melalui Yusuf, ayah Yesus yang tercatat secara hukum. Secara hukum legalnya ayahnya Yesus itu adalah Yusuf. Silsilah dalam Lukas pasal 3 menjabarkan silsilah Yesus dari garis keturunan ibunya yaitu Maria
Yesus merupakan keturunan Daud melalui adopsi oleh Yusuf dan melalui darah oleh Maria. Yang terutama ketika Yesus disebut sebagai anak Daud, hal itu merujuk pada gelar Mesiasnya seperti yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Saudara, ada bukti, kalau Anda pengen tahu, Yesus beberapa kali dipanggil sebagai Allah, anak Daud. Yang pertama, kalau Anda lihat di kitab Matius pasal 15 ayat 22, oleh orang-orang yang dengan iman mencari belas kasih atau penyembuhan, perempuan yang anaknya menderita karena kerasuan setan, kalau Anda baca di Matius 15 ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasuan setan dan sangat menderita. Bukti yang kedua, Anda bisa lihat di kitab Matius pasal 20 ayat 30 dikatakan tentang dua orang buta di pinggir jalan. Ayatnya berkata demikian, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lihat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dan bukti yang ketiga, saat Bartimeus yang buta, kitab Markus pasal 10 ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Semuanya berseru minta pertolongan kepada anak Daud, saudara. Gelar kehormatan yang mereka nyatakan ini menunjukkan iman mereka kepada Dia. Dengan memanggil Dia Allah, memanggil Dia Tuhan, menyatakan pemahaman mereka akan keilahiannya, kekuasaannya, kekuatannya. Dengan memanggilnya anak Daud, maka mereka juga telah mengakuinya sebagai Mesias. Saudara, sebenarnya orang-orang Farisi juga memahami. Saat mereka mendengar orang-orang manggil Yesus anak Daud, orang Farisi itu sebetulnya paham. Namun tidak seperti mereka yang berseru dalam iman. Mereka dibutakan oleh kesombongan dan kekurang pahaman mereka tentang Alkitab. Sehingga mereka tidak melihat apa yang pengemis buta lihat loh. Pengemis buta aja bisa lihat. Orang Farisi bisa nggak lihat. Berarti lebih buta dibanding buta kan. Bahwa di depan mereka sudah ada Mesias yang telah mereka tunggu-tunggu sepanjang hidup mereka. Mereka membenci Yesus karena Dia tidak menghormati mereka seperti yang mereka pikir layak mereka dapatkan. Jadi pada saat mereka mendengar orang-orang menyerukan Yesus sebagai juru selamat, orang-orang Farisi itu jengkel. Anda bisa lihat di Matius 21 ayat 15. Dan berusaha membinasakan Dia. Anda bisa lihat di Lukas 19 ayat 47. Itulah kenapa minggu lalu saya bilang kepada saudara bukan, modal untuk belajar itu butuh rendah hati. Hal yang dihindari dari orang yang belajar untuk mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan yang harus dihindari. Yang pertama jadi sombong, yang kedua jadi arogan, merasa diri benar sendiri, dan yang ketiga jadi egois dan suka memaksakan kehendak. Hari ini Anda harus katakan bersama-sama dengan saya. Ayo katakan sama-sama. Ikuti kata-kata saya. Yesus Kristus, katakan sama-sama. Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah dan satu-satunya jalan keselamatan bagi semua manusia di bawah kolong langit. Di mana Pak ayatnya? Anda bisa baca sekarang, Anda lihat di Alkitab Anda. Saya tunggu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Buka sekarang. Baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sungguh-sungguh adalah anak Daud. Yesus itu anak Daud, baik secara fisik maupun spiritual.
Saudara, kalau Tuhan itu benar-benar bicara bukan mengenai selera manusia, Tuhan bicara mengenai divine guidance untuk nubuatan dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara harus berhati-hati dalam menjalani hidup. Dari kelompok yang paling kecil yang dikasihi Tuhan adalah keluarga. Kita harus belajar dari karakter orang-orang yang sangat penting ini, yang mesti kita belajar. Yang pertama, saya ajak Anda lihat Maria. Yang saat itu seorang perawan, saudara, mengetahui dari malaikat Gabriel, utusan Allah, bahwa ia akan mengandung Yesus, anak dari Allah yang hidup, melalui mujizat dari Roh Kudus. Saudara, apa yang kita pelajari dari Maria? Maria adalah seseorang yang tulus hati, orang yang taat asas. Taat asas itu artinya tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan, konsisten sesuai dengan firman Tuhan, tulus, taat, menghormati suaminya sebagai imam. Karena imam itu harus orang benar, harus taat asas. Maria juga dikatakan orang yang taat asas. Orang yang taat asas, perhatikan baik-baik, kalau ada seorang ibu, seorang calon istri, orang yang taat asas, dia tahu kedudukannya dalam keluarga. Saudara, kalau Anda itu sudah diikat sama orang lain, sama pria lain, sudah jadi tunangan Anda. Terus tiba-tiba nih Anda diberitahu malaikat kalau mengandung dari Roh Kudus. Lah zaman sekarang saudara, zaman dulu untuk memberitahu ya kan bahwa orang itu hamil dari Roh Kudus itu yang beritahu itu aja malaikat Gabriel, saudara. Saya ditujui sama istri saya, kepengen ketawa saya. Lihat ini, ada orang yang ngaku di sosial media lahir karena kena angin, katanya Pak, hamil karena kena angin katanya. Saya sampai gede-gede, wes. Maria, walaupun dia inilah bisa mengandung bayi dari Roh Kudus, dia ini tahu diri dan tahu kedudukan dalam keluarga. Kalau mungkin Anda seorang istri yang mungkin lebih dominan dalam keluarga, ingat baik-baik, seorang istri yang taat asas adalah orang yang tulus hati. Orang yang tahu kedudukannya dalam keluarga, seperti Priscilla dan Aquila. Walaupun Priscilla lebih punya kelebihan dibanding suaminya, dia tetap bisa bekerja sama dengan sangat luar biasa. Pelajaran yang kedua, pelajaran pertama itu nanti kita akan dapatkan dalam saat Anda datang ke UTAH WBI, Wanita Betel Indonesia, tanggal 9 Maret. Pastikan bagi Anda yang wanita, selama wanita, datang, daftar Kamis 3. Yang kedua, Bapak Yusuf. Yusuf sebagai seorang imam, juga sebagai pemimpin dalam keluarga. Disebutkan juga bahwa Yusuf, Bapak Yusuf, orang yang tulus hati, orang yang taat asas. Sosok Yusuf suami Maria yang diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi ayah dari Yesus Kristus selama Yesus di dunia adalah sosok yang menampilkan ketulusan cinta yang sangat istimewa. Loh kok istimewa Pak? Coba toh Anda jadi tunangannya. Ayo coba Anda jadi tunangannya. Terus pasangan Anda, tunangan Anda yang wanita hamil. Terus tiba-tiba di zaman kayak begini gitu ngakunya hamil dari Tuhan. Ayo Anda sebagai pria gimana coba? Ayo. Anda kan banyak sekali dalam pikiran, dalam hati, ini pasti selingkuh ini. Ini mesti main belakang ini. Saudara, zaman sekarang tuh loh mana ada yang mau ngalah. Hanya orang berkata, mati satu, tumbuh 500.000 gitu saudara. Sekarang mana ada yang mau kayak begini. Tapi kalau Anda baca, Yusuf, Bapak Yusuf bukanlah ayah biologis Yesus.
Sebab Maria mengandung oleh Roh Kudus. Bukan hasil persetubuhan dengan Yusuf, bukan. Pada waktu itu Yusuf masih berstatus sebagai tunangan Maria. Mereka belum pernah bersetubuh. Anda bisa baca di Matius pasal pertama ayat 18. Lukas pasal pertama ayat 27 dan 35. Kalau saya pelajari, Yusuf ini adalah tokoh yang memiliki ketulusan cinta pada pasangannya. Ketika ia mengetahui Maria telah hamil, dia tidak ingin mencemarkan nama Maria. Dia memutuskan untuk memutuskan pertunangan mereka diam-diam. Yusuf bukan tipe orang yang ingin mencemarkan nama Maria tunangannya. Coba Anda introspeksi zaman sekarang, Anda lihat kenyataan di lapangan. Begitu hanya terdengar rumor pasangannya selingkuh, wah geger wis langsung. Diungkit-ungkit, diumbar-umbar semuanya, wis. Langsung ngurus surat cerai langsung, saudara. Tapi lihat, Yusuf tidak ingin mencemparkan nama Maria. Dalam budaya Ibrani di masa itu, pertunangan itu dianggap sebuah hubungan yang sudah mengikat. Tapi mereka belum tinggal satu rumah sebagai layaknya pasangan suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Anda lihat di Matius 1 ayat 19. Nah, saat sebagai batas dari manusia, batasnya orang kan punya, sebagai manusia kan punya batas, saudara. Saat sudah mentok, dia mau menceraikan Maria diam-diam. Perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf sedang dalam kegalauan seperti itu, perhatikan baik-baik. Malaikat Tuhan menjumpainya dan memberinya pesan surgawi. Ingat, kalau dari Tuhan, manusia ini mentok, jedok, pol, nyetok, tidak bisa ada solusi, sudah mau melakukan hal yang salah. Kalau ini dari Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf sedang dalam kegalauan seperti itu, malaikat Tuhan dikirim menjumpainya dan memberinya pesan surgawi yang menjelaskan tentang kehamilan Maria dan rencana Allah melaluinya. Mendengar hal itu, Yusuf tanpa ragu, artinya Bapak Yusuf orang yang rendah hati. Yusuf tanpa ragu mengambil komitmen sebagai seorang pria yang penuh ketulusan cinta dan tanggung jawab untuk melindungi Maria mengemban misi surgawi ini. Yusuf juga berkomitmen untuk tidak mengambil haknya sebagai suami untuk bisa menikmati hubungan seks dengan istrinya. Tidak, saudara. Yusuf juga berperan menjadi ayah bagi Yesus yang melindunginya dari kekejaman Herodes dengan membawanya menyingkir ke Mesir, membawa Yesus ke Yerusalem untuk pentahiran, membesarkan Yesus di Nazaret dan setiap tahun membawa Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saudara, Yusuf telah melakukan bagiannya sebagai pria yang terpilih dengan menunjukkan ketulusan cintanya kepada istrinya dan Tuhan yang disembahnya dengan kerelaan dan pengorbanan. Saudara, bagi saya tanah hati Maria, Yusuf, ini tanah hati yang subur. Merenungkan sosok Yusuf ini menjadi tantangan besar bagi pria, termasuk saya masa kini. Kekuatan cintamu bukan ada pada perasaan jatuh cinta yang bergelora, bukan. Tetapi terlihat pada ketulusanmu untuk berjalan bersama pasanganmu meskipun harus berkorban dan menyangkal diri. Inilah bukti cinta sejati. Orang tidak bisa hidup dalam taat asas. Biasanya kayak apa sih, saudara? Orang yang tak bisa hidup dalam ketentuan divine dari Tuhan, nubuatan dari Tuhan. Setelah saya pelajari, kalau hidup saudara dan saya itu dalam ketamakan, saudara, dalam keserakahan. Baik pria maupun wanita, kalau tamak, serakah, nggak bisa hidup dalam taat asas, nggak bisa hidup dalam ketulusan kayak gini, nggak bisa.
Yang sebenarnya yang membuat kita tuh nggak dapat taat asas tuh apa sih? Kadang-kadang kita tuh masih ingin lebih, ingin kaya, salah, enggak ada yang salah dengan hal itu. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Saya pun mengajarkan punya impian tuh yang tinggi, tapi ingat jangan ingin kaya. Kaya tuh cuman efek. Karena Tuhan berkenan, bisa dipercaya Anda tuh akan dapatkan efek. Itu hanya efek, jangan dikejar. Ingin dipandang manusia lainnya bahwa kita itu lebih. Begitu Anda ingin dan ingin lebih, Anda mulai punya ketamakan, punya keserakahan. Karena tamak dan serakah itu sebetulnya adalah sikap yang tidak pernah puas akan sesuatu yang telah dicapai. Perbedaannya kalau kata tamak itu merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab, kalau serakah itu dari bahasa Indonesia. Orang Kristen yang hidup dalam ketamakan, yang hidup dalam keserakahan, itu sama dengan orang Kristen yang menyembah berhala dalam hidupnya. Mana ayatnya Pak? Kita baca di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Perhatikan baik-baik, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dikatakan durhaka, saudara. Ya tapi keluarga saya banyak ujian Pak. Ujian dari anak saya, ujian dari mertua saya, belum lagi ujian dari saudara-saudaranya Pak. Belum lagi ujian dari tetangga. Wah, wakai. Ujian dari pasangan, belum penyakitnya juga Pak. Belum ekonominya, belum pekerjaannya. Banyak Pak. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau tanah hatimu dan hatiku ini enggak subur. Dikasih masalah yang saya sebutkan tadi. Longsor enggak kira-kira tanahnya? Tanah longsor saudara. Kelep kabeh. Wong hidup berkeluarga aja enggak bisa, apalagi tambah masalah yang lain. Ketahuilah saudara. Akan ada selalu yang namanya ujian. Akan ada selalu yang namanya cobaan. Sampai kita itu menutup mata, bahasa lebih halusnya sampai mati. Siapapun Anda, termasuk saya, dimanapun Anda, yang sedang punya ujian. Anda mau lari sampai ke ujung dunia, sampai ke benua lain. Kalau Anda tetap diuji di area itu, artinya Anda sedang digemburkan tanahnya untuk menjadi lebih subur. Yang percaya katakan amin. Saya beritahu. Dalam Injil Matius, dicatat 4 mimpi yang berkaitan erat dengan kelahiran Yesus. Hebat kan? Dan peristiwa sesudahnya. Ada 4 hal. Yang sampai malaikat tuh datangi Yusuf tuh ada 4 kali, saudara. Yang pertama, yang tidak mungkin saya ulangi lagi, yaitu di Matius pertama ayat 18 sampai 25, yang Yusuf mendapat kabar bahwa Maria tunangannya sudah mengandung. Itu yang pertama. Enggak mungkin saya ulangi lagi. Yang kedua kapan? Setelah Yesus dilahirkan. Dan orang-orang Majus dari timur yang mengunjunginya berangkat pulang. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Anda bisa lihat di Matius 2 ayat 13 sampai 15. Yang ketiga yang mana Pak? Malaikatnya datang kepada Yusuf.
Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Anda bisa lihat di Matius pasal 2 ayat 19 sampai 21. Yang keempat, malaikat mendatangi Yusuf yang keempat. Kapan? Tetapi setelah didengar Yusuf bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Anda bisa lihat di Matius 2 ayat 22 sampai 23. Perhatikan baik-baik. Saya berdoa supaya Anda tuh paham pentingnya tanah yang subur dimulai dari komunitas terdekat saudara dan saya, yaitu keluarga kita. Perhatikan baik-baik. Malaikat datang kepada Maria hanya satu kali. Tapi setiap kali malaikat mengarahkan Yusuf, Maria dan anaknya Yesus Kristus ini mau pergi kemana, malaikat selalu berbicara kepada siapa? Yusuf. Sampai 4 kali. Tuhan menghargai imam dalam keluarga. Nanti kita bahas di pertemuan WBI. Itulah Tuhan berbicara kepada Adam tentang buah yang tidak boleh dimakan. Dan tentang apapun di awal, Tuhan berbicara kepada Adam, bukan kepada Hawa. Kalau Anda sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, setiap kali Tuhan mengarahkan keluarga kecil dari Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Yesus Kristus, harus kemana diarahkan Tuhan. Tuhan berbicara kepada siapa saudara? Pemimpinnya. Kepada siapa? Imamnya. Seorang imam dalam keluarga, yaitu saudara dan saya, harus jadi imam dalam keluarga itu. Dengarkan suara Tuhan, tanya direction, tanya arah dari Tuhan untuk keluarga kita. Bagi saya, Bapak Yusuf ini tanpa pamrih. Dia benar-benar tulus. Bayangkan bagaimana tekanan di masyarakat. Kalau sampai tahu tidur satu rumah bersetubuh aja belum sudah hamil. Anda bisa bayangkan wajah ini taruh di mana. Tidak berwajah, saudara. Faceless. Bahkan sudah nggak ada pamrih, wis. Tekun aja, wis. Dia tulus, dia betul-betul mau menghargai Maria istrinya. Kalau saya ngasih ngomong apa? Selfless, wis nggak ada pamrih. Namanya rusak Pak Yusuf Pak. Wong bisa menikahi wanita yang hamil bukan dari dia. Sebagai saya, dia nggak punya nama, nameless. Sudah faceless, nameless, selfless lagi. Nggak punya wajah, wajahnya sudah nggak tahu taruh di mana. Nggak punya nama, tercoreng, ya kan? Tanpa pamrih lagi. Kalau Anda tanya, bisakah orang itu bisa berubah Pak? Saudara, saya tuh mau cerita ke Anda. Yang paling gampang saya tuh belajar. Belajarlah tentang diri saya sendiri daripada ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain malah Anda jauh dari Allah. Paling gampang, ya saya cerita saya saja. Saya ini menikah 2001, saudara. Berarti sudah berapa tahun? Luar biasa kan? Kelihatannya kita kan masih mahasiswa nih. Wajah saya ini kan wajah mahasiswa sebetulnya. Dari 2001. Berapa tahun coba? 20 tahun kan? Berapa kali saya bisa menyesuaikan diri. Oh, tipe saya koleris kuat, saudara. Anda boleh lihat tipe kepribadian saya. 70% koleris.
sisanya melankolis. Sudah gampang naik darah, perasa lagi. Wah, semua detail, nggak teratur, nggak bisa. Anda ke rumah saya, pencetan odol saya turun dari bawah. Rajin saudara, rajin saya ini. Tampang mahasiswa ini rajin. Kotor, tak pisu-pisui pembantu saya. Nggak bisa. Istri saya, koleris kuat. Kalau nggak percaya, Anda ketemu. Nanti Anda tahu. Suatu hari, Melvin anak saya, waktu kami itu berunding dan guyon. Berunding sama guyon loh padahal. Makanya jangan gitu, dueng sama ketawa. Cuma gini loh, Melvin gini. Tuh aku, nanti mejanya jebol loh tuh aku. Waduh. Istri saya tuh guyon aja, bertenaga, kuat. Mungkin dulu sering fitness saya. Di rumah alat fitness lengkap, mungkin sering fitness tuh diem-diem. Gebrok wejo. Padahal guyon loh. Wah, anak kecil kaget tuh kan. Kok bisa Pak hidup Pak? Padahal kan sama-sama koleris. Saya beritahu, hidup itu bukan sekedar selera saudara. Tak beritahu. Semua itu dari Tuhan yang ngatur. Kalau itu selera, ya nggak mungkin ketemu. Semua itu udah Tuhan atur. Anak saya sanguin. Oh, hebat kan? Mencet odol bukan dari bawah, langsung cet ngene saudara. Wah, wis. Pakai sepatu. Pakai sepatu loh, talinya itu dibuat kelirnya selen saudara. Hebat kan? Papa, bagus enggak? Wah, saya kan sudah biasa kan. Sudah dibentuk Tuhan, saya ngomong bagus. Anda kalau bisa seperti itu, tak acungi jempol. Belajar saudara. Seorang pemimpin rohani adalah seorang yang bukan hanya cakap memimpin, tapi juga cakap melayani saudara. Bagi saya, membahagiakan orang, mengembangkan orang lain, membuat Anda dan saya selama lingkungan kita itu tumbuh, bagi saya itu melayani. Itulah kemarin kenapa saya ngomong apa? Build people, kembangkan orang sesama kita. Itu artinya kita build kingdom, membangun kerajaan surga. Build kingdom, membangun kerajaan surga, kita harus mau build people, membangun sesama kita. Saya ulangi ya, build people, build kingdom. Build kingdom, build people. Bagi bapak-bapak dan semua ibu-ibu dan semua keluarga yang mendengarkan ibadah pagi ini. Manusia itu bisa berubah. Karena kejadian demi kejadian. Dan saya harap kejadian yang Tuhan arahkan ke Anda bisa alami. Jangan pernah Anda keluar dari setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Manusia bisa berubah karena kejadian demi kejadian bersama Tuhan. Dan saya beritahu, bukan sebaliknya. Ingat, sebelum kita menutup, kita baik sama orang, orang akan ingat. Kita jahat sama orang lain, orang pun juga ingat. Dua-duanya sama diingat sama orang lain. Pilihan ada di diri kita. Kita mau diingat sebagai orang baik atau mau diingat sebagai orang jahat. Karena orang jahat akan mendatangkan kesusahan bagi anak cucunya. Sedangkan orang baik akan mendatangkan berkat bagi keturunannya. Saya harap Anda bisa mengerti apapun masalah Anda, tim musik maju ke depan. Berapa banyak wanita itu dominan, diberikan talenta oleh Tuhan, lebih hebat dibanding suaminya, lebih bertalenta, tapi ingat baik-baik, Maria, Priscilla belajar, tahu menempatkan dirinya. Dan dia bisa bekerja sama, berkolaborasi yang sangat indah dengan suaminya.
tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kau ingatkan kami, tanah hati kami ini harus subur ada. Kami percaya itu karena kau punya baik buat kami Tuhan. Untuk memaksimalkan buah-buah dalam kehidupan kami. Untuk berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat sesuai firman Tuhan. Benih yang kau berikan dari surgawi, pasti kau inginkan untuk berbuah lebat. Dan benih itu adalah kita sendiri, saudara. Tuhan ingin tanah hatimu rela, tulus untuk dibajak sesuai keinginan Tuhan. Sesuai keinginan dan tujuan Tuhan. Kalau pagi ini kami mau memberikan persembahan, tanya kepada Roh Kudus, berapa yang harus kita persembahkan. Untuk mengembalikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, diakonia, pembangunan. Bicaralah Tuhan kepada kami akan taat kepadamu. Dan marilah kita menutup ibadah pagi ini dengan mengaminkan doa berkat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh kehidupan pernikahanmu. Diberkatilah seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Dan diberkatilah masa pensiunmu. Sampai kapanpun panjang umur dan kesehatan menyertai kita semuanya. Semua dalam kendali Tuhan. Kemana kita keluar dan masuk, pulang dan pergi, semua tanpa seizin Tuhan tidak akan berarti. Tapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, seperti malaikat dikirim kepada Yusuf sampai 4 kali untuk membawa keluarganya, di sanalah Tuhan bekerja luar biasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang dengan tulus dan rela untuk tanah hati kita ini dibaca oleh Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.
Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Build people, build kingdom. Build kingdom, build people. Bila tetap kita akan terus berantusias bersama Tuhan. Tetap jalankan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas, dan tingkatkan imun dan iman. Sampai jumpa minggu akan datang dengan penuh antusias bersama Tuhan. Salam sehati, Tuhan pasti memberkati kita semua. Sampai jumpa.人生一切能像你父那样保留得住，人生一切能像你父那样不虚空，人生一切能像你父那样